Semuanya, sebutnya tuh job hunt kan ya? Oke, teman-teman halo selamat hari Sabtu. Aku hari Sabtu disuruh sharing dan aku harap teman-teman di sini pada masih semangat gitu ya. Aku nggak sendirian ngomongnya, aku berharap agar semuanya ikut eee, apa ya, menyampaikan pendapatnya, bersuara gitu kan, biar aku juga dapat semangat dari kalian. Bukan aku yang menyemangati doang nih ya, tapi kita saling gitu ya. Apalagi hari ini ada Kak Nafisa juga yang sudah sangat cantik ya. Hari Sabtu gitu kan, siang-siang. Mungkin habis ini mau lanjut malam minggu ya, Kak? Oke, jadi hari ini teman-teman, aku pengennya lebih ngobrol, cerita aja kali ya, tentang perjalanan aku dengan uang. Karena kan hari ini hari Sabtu, pasti kan pada nggak pengen nih ngobrol yang berat-berat. Dan, mohon maaf gitu ya, ini aku hari ini tuh, apa ya, jadi aku baru potong rambut, tapi kayaknya orangnya salah motong, jadi kayak, oh my god, ini aku ngejigrak gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf gitu ya. Agak itu sedikit, apa namanya, interupsi. Aku langsung masuk aja nih ya teman-teman ke hari ini topik tentang gimana caranya kita bisa survive financially setelah pandemi. Karena kan, pandemi kemarin itu bener-bener ngerubah cara pandang kita, ngerubah kita melihat, segala sesuatu hal gitu kan. Tapi sekarang udah balik lagi nih ke new normal, di mana, semua udah balik, ke aktivitas rutinnya masing-masing, dan gimana sih sebenarnya kita bisa nih balikin keuangan kita kayak dulu, biar normal lagi gitu. Nah, mungkin boleh ke slide selanjutnya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan sampai sayang ya teman-teman. Nah, kenalin teman-teman, nama aku Valencia Fabian. Aku boleh dipanggil Valen. Aku kemarin kuliah di Malaysia di Asia Pacific University. Kemudian aku lanjut lagi ke UGM, menempuh pendidikan keuangan sebagai Certified Financial Planner di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Aku juga aktif teman-teman di Instagram dan TikTok. Teman-teman kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol terkait keuangan atau terkait apapun kehidupan aku mungkin dulu merantau, boleh banget kita ngobrol bareng. Aku sangat terbuka teman-teman untuk ngobrolin hal apapun itu. Dan teman-teman kita bisa keep in touch juga gitu ya. Kira-kira kayak gitu sedikit tentang aku. Ke slide selanjutnya boleh? Oke, boleh selanjutnya lagi. Oke, fun fact sedikit tentang aku. Aku anak pertama, teman-teman. Aku punya 2 adik. Jadi sebagai anak pertama, aku juga kalau dibandingin gitu ya, aku memang secara akademik kayak dari dulu tuh nggak pernah unggul gitu ya. Aku lebih aktifnya di social life aku gitu. Jadi emang aku nggak terlalu suka sama namanya matematika, tapi emang dari dulu sukanya cuan, cuan, cuan gitu. Mungkin dari dulu sejak sekolah di SMA dulu aku selalu udah belajar gimana caranya ngasilin uang lewat lomba-lomba yang ada di sekolah, eh, lewat kayak misalnya nih ada konser, aku pengen ngadain konser di sekolah aku, gimana ya caranya funding uang tersebut, kira-kira kayak gitu. Jadi memang dari dulu mungkin matematika bukan jadi subjek yang unggul, yang aku bisa lakuin gitu ya, tapi ngomongin tentang uang, bah langsung aku cepet banget gitu kan mikirnya. Teman-teman ada nggak sih yang di sini kayak gitu juga? Karena sekarang makin banyak ya teman-teman dari kita gitu yang umur 14, 13, bahkan 10 tahun itu udah bisa making money. Terlihat juga di sosial media gitu kan, ada Gempita, ada Cipong yang baru lahir pun udah bisa menghasilkan uang gitu. Kalah kita ya teman-teman. Cuma ya itu berarti kita bisa belajar bahwa ya sekarang nggak harus tunggu umur 17 tahun gitu bisa menghasilkan uang, tapi dari umur berapapun ya kita udah bisa menghasilkan uang, tergantung mau atau nggak mau aja gitu. Jadi bukan tentang bisa nggak bisa lagi. Kira-kira kayak gitu. Boleh slide selanjutnya? Nah, untuk ngomongin keuangan, kita lanjut lagi nih teman-teman. Pertama kita harus unlearn dan learn. Artinya apa sih?
aku yakin di sini teman-teman udah pasti ada yang pernah dengar cerita yang akan aku ceritakan, ada juga yang mungkin belum pernah dengar, tapi aku harap teman-teman bisa kita unlearn untuk learn lagi supaya kita bareng-bareng ngosongin gelas kita dan gelasnya nggak tumpah gitu ya airnya. Kita bisa dapetin sudut pandang dari orang lain tentang keuangan. Selanjutnya, rules yang kedua adalah find the problem. Untuk bisa melakukan perubahan, pastinya harus tahu dulu masalahnya apa. Untuk bisa melangkah, kita harus tahu dulu nih apa kondisi yang kita punya. Jadi aku harap teman-teman hari ini juga sebagai reminder atau apa ya, kalian bisa berpikir bareng-bareng gitu kan apa sih sebenarnya yang masalah yang kita punya atau masalah yang kita hadapi. Dan terakhir tentunya di sini participation. Teman-teman di sini aku bukan guru, aku juga bukan dosen, jadi aku harap untuk saling bertanya atau kasih feedback juga, aku sangat terbuka akan hal itu. Next-nya boleh? Oke, kita energi cek dulu yuk buat temen-temen nih di sini. Kalian nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 nih? Masih awam sama keuangan, belum ngerti apa-apa, atau yang kedua, aku cuma paham teori, prakteknya gimana ya? Atau yang ketiga, aku sih udah sering cuan-cuan-cuan gitu kan. Nah, di sini ada Kak Luffy, ada Kak Anas, ada Kak Cynthia, ada lagi Kak Dia, Kak Indah, Kak Muzaki, Kak Nafisa, Kak Nora, dan Kak Putri nih. Ya, teman-teman bisa diramaikan di kolom chat ya. Ini banyak yang ngetik satu, Kak. Aku dua deh. Oke. Oke, kayaknya Kak Nafisa dia paling paham nih ya. Oh, 2,5 apa nih maksudnya? Oke, oke rata-rata berarti masih awam sama keuangan, belum ngerti apa-apa gitu ya. Makanya mungkin hari ini join dan pengen tahu tentang keuangan. Ya teman-teman, thank you banget yang udah jawab gitu kan. Kalau misalnya kalian punya cerita tentang keuangan kalian, boleh banget di-sharing biar kita belajar bareng-bareng. Oke, next-nya boleh? Nah, pertanyaannya nih, kenapa akhir bulan uangku selalu habis? Nah, teman-teman gimana nih? Ada nggak sih yang selalu ngerasa, perasaan kemarin baru gajian kok hilang lagi ya? Gitu uangnya. Atau nggak ada yang mungkin merasa, kemarin baru dikirimin uang jajan, kok bulan ini udah habis lagi aja ya? Uangnya kemana gitu? Nah, teman-teman, mungkin aku mau cerita, ini bukan kalian doang yang ngerasa kayak gini, tapi aku pun juga pernah merasa di mana uang aku kayaknya habis terus gitu. Sampai akhirnya one day aku ngobrol sama konsultan keuangan dan aku dikasih tahu nih, ternyata blind spot aku tentang keuangan itu ada beberapa hal. Salah satunya pertama, aku taruh uang di dalam satu rekening aja. Jadi ketika uangnya masuk, habis itu aku merasa punya banyak uang, aku punya power dan merasa punya kendali untuk beli semua hal. Jadinya aku selalu menghabiskan uang tersebut. Jadi kayak aku mau makan apa, beli. Aku mau beli barang apa, beli, 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 beli terus karena uangnya merasa masih punya gitu. Jadi teman-teman bisa coba memisahkan kedua eh, pos ya, atau kayak uangnya jangan ditaruh di satu aja tapi ditaruh di dua rekening yang berbeda. Satu memang untuk tabungan, satu lagi memang untuk operasional. Jadi ketika misal keluar nih nongkrong sama temen, ya memang ada batasannya nih gitu kan. Mungkin satu bulan cuma spend 1 sampai 2 juta aja nih untuk nongkrong. Sedangkan sisanya memang kita tabung buat bulan-bulan berikutnya. Selain itu, mungkin kesalahan aku dulu adalah aku nggak monitor gitu ya. Aku udah hemat banget, terus aku nggak ngecek, nggak evaluasi keuangan aku. Jadi ujung-ujungnya kayak eh, bulan lalu habis berapa? Aku nggak tahu gitu kan. Pas ditanya kayak bulan Januari kamu udah habis berapa uangnya? Aku nggak tahu juga gitu. Sedangkan sekarang karena udah belajar dari pengalaman, sekarang ditanya bulan Januari awal tahun aku habisin uang berapa? Aku udah tahu. Bulan Februari aku berapa? Aku udah tahu gitu. Dan sesimpel aku nggak nyatat ya teman-teman, tapi aku sesimpel ngelihat mutasi rekening aja. Jadi teman-teman bisa coba juga cek mutasi atau kayak digital walletnya gitu kan supaya lebih simple dan gak ribet gitu ya kira-kira. Saya boleh kak? Oke teman-teman, ibaratnya sebenarnya uang itu adalah bensin. Jadi ibarat kita nyetir mobil, kita pengen ke Surabaya gitu kan. Nah, tentunya kita dari Jakarta ke Surabaya itu butuh namanya bensin. Nah, bensin ini ibaratnya uang. Kalian harus tahu dulu nih tujuan keuangan kalian mau kemana. Karena kalau misalnya nggak tahu mau kemana,
misalnya nggak tahu nih aku uangnya berapa banyak, dan aku nggak tahu mau ngumpulin berapa banyak. Ujung-ujungnya uangnya akan selalu habis, dan kita pasti akan bocor gitu keuangannya. Mungkin ini terdengar simple banget, tapi again ini benar-benar apa ya, works banget ketika teman-teman udah tahu uangnya itu mau dikemanain. Nah, terus habis itu misalnya nih aku bisa kasih contoh, misalnya dari Jakarta ke Surabaya gitu. Misalnya dari Jakarta kita nggak tahu nih tadinya mau kemana gitu. Ujung-ujungnya kan kita mungkin akan berhenti di supermarket, mungkin kita akan berhenti di pom bensin dan sebagainya. Jadi ibaratnya itu adalah bensin ini adalah uang kita. Kira-kira kayak gitu. Nah, poin selanjutnya boleh mungkin ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita ngomongin tentang uang terus, kita harus tahu nih sebenarnya apa sih yang emang lagi terjadi di dunia ini gitu kan. Kenapa kalian harus ngatur keuangan sekarang? Mungkin apa ya, ngomongin keuangan tuh masih underrated banget ya, apalagi di Indonesia masih tabu gitu, kayak udahlah ngomongin uang nanti aja gitu, atau enggak ngomongin ke orang tua aja kita kadang-kadang masih ragu dan bingung gitu kan cara mulainya gimana. Padahal yang itu udah sesuatu hal yang lumrah gitu kan di zaman sekarang. Kita punya pasangan, kitanya harus tahu dia punya berapa banyak aset, gimana dia menghasilkan uang, gimana cara dia spendnya gitu. Nah, makanya kita harus tahu dulu sama kondisi ekonomi dunia atau kondisi ekonomi Indonesia dulu gitu. Nah, mungkin slide selanjutnya, Kak. Nah, yuk teman-teman baca bareng-bareng. Walaupun kondisi ekonomi global sekarang ini, dunia akan gelap gulita tahun 2023 karena pertumbuhan dunia hanya 2,1%, ini turun drastis dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang 6,3%. Jadi yang diperkirakan banyak negara akan mengalami resesi. Sekarang situasi sudah tengah tahun dan kondisinya ternyata agak lebih baik dari yang kita perkirakan semula. Ini katanya Ibu Sri Mulyani. Nah, teman-teman, intinya gini, nggak usah ribet-ribet, tapi intinya adalah mau resesi atau enggak, lo harus kerja, lo harus cari duit gitu kan, lo harus investasi gitu kan. Jadi jangan tunggu resesi lo baru hustling gitu kan. Jadi teman-teman ayo bareng-bareng kumpulin uang kemudian mulai investasi, karena itu jadi fondasi kita untuk ya punya kehidupan lebih baik lagi. Karena aku yakin teman-teman pengen hidup, ya merubah hidup untuk lebih sejahtera dan aman jangka panjang. Karena ya pada akhirnya bukan tentang berapa banyak uang yang kita kumpulin, tapi gimana kita bisa secure and financially mature gitu kan dalam jangka panjang. Nextnya boleh Kak. Nah, kita mengenal milenial dulu nih ya. Sebenarnya kriteria atau karakteristik orang-orang kayak kita tuh kayak gimana sih? Boleh ke slide selanjutnya. Nah, pertama nih, populasi penduduk. Milenial tuh udah 70 juta jiwa atau sampai dengan 26% penduduk Indonesia. Jadi total kan ada 200-an persen ya teman-teman ya. Tapi hampir setengah populasi itu udah mau dikuasai sama milenial. Jadi sebenarnya ayo kita teman-teman bayangin, bentar lagi tuh kita umur 30, bentar lagi tuh kita umur 40, bentar lagi tuh kita umur 50. Kita adalah orang-orang yang selanjutnya nguasain Indonesia ini. Jadi kalau misalnya kalian gak bergerak dari sekarang, ya udah ketinggalan kereta aja. Dan itu terbukti kalau misalnya teman-teman sekarang ngerasa, kok dia udah maju duluan ya, kok dia udah gini duluan ya. Memang rumput tetangga selalu indah gitu ya teman-teman. Tapi poinnya adalah dia udah mulai dan kerja keras lebih cepat, lebih dulu gitu dibanding kita. Jadi buat teman-teman yang masih rebahan pas weekend dan cuma nongkrong-nongkrong doang, coba diganti mulai lebih produktif sedikit gitu kan. Karena aku juga tipe orang yang suka nongkrong banget, nongkrongnya dulu juga berlebihan teman-teman. Mungkin kalau follow Instagram aku gitu kan, aku suka banget nongkrong gitu kan. Karena kalau udah kasihkan ngobrol kayak nggak pengen di stop gitu, tapi makin kelamaan uh, punya banyak teman baru, makin sadar kok hidupnya cuma gini-gini doang ya, sampai akhirnya hari Sabtu aku isi seperti hal-hal produktif seperti ini gitu kan. Habis itu aku juga tadi pagi ikut kelas, kemudian nanti malam juga aku ada networking session lagi sama teman-teman baru. Jadi itu jadi salah satu hal yang bisa kalian juga lakuin gitu kan. Dan siapa sih yang sebenarnya milenial ini? Milenial itu adalah orang-orang yang rentan kelahiran
81 sampai 96 atau usianya 27 sampai 42. Sedangkan kalau Gen Z sekarang tuh usianya sekitar 13 tahun sampai 24 tahun, teman-teman. Oke, selanjutnya boleh. Nah, terus harus mulai dari mana nih? Nah, udah intinya adalah ikutin aja ini ya, teman-teman. Ini adalah segitiga fondasi, nggak usah ribet-ribet gitu kan. Mulai dari cash flow. Mau ngatur uangnya harus ada apanya, teman-teman? Harus ada duitnya gitu kan. Jadi pertama harus ada cash flow. Nggak ada cash flow ya nggak bisa diatur. Apa yang mau diatur gitu kan. Kedua, manajemen resiko. Mau nggak mau ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Sakit itu di luar kondisi atau kontrol kita. Makanya harus punya asuransi gitu. Kalau misalnya uh, punya cash flow, jadi pikirin dulu di keamanannya dulu, jangan ngejar kenyamanan. Yang kesalahan banyak milenial sejauh ini adalah dia muter nih, nyaman dulu, cari investasi, mau punya banyak uang, aduh, berharap dari investasi itu masalah hidup selesai gitu kan, bisa dapat uang cepat. Tapi ya kenyataannya tidak ada ya tuh teman-teman kayak gitu ya. Kalau misalnya ada kayak semua orang udah jadi orang kaya gitu kan. Coba balik lagi, perhatiin dulu cash flow, kemudian kedua proteksi, baru nyambung ke investasi dan seterusnya. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, sebenarnya perubahan gaya hidup apa aja sih yang milenial alami gitu ya setelah pandemi? Ada banyak banget nih. Mungkin poin berikutnya, pertama pola hidup sehat. Ada penelitian nih teman-teman, katanya yang termotivasi milenial tuh mempertahankan untuk membiasakan pola hidup sehat. Jadi kalau kalian sadar juga dari sosial media banyak banget yang tiba-tiba suka olahraga, salah satunya aku gitu kan. Dulu mungkin kayak mager banget olahraga gitu kan, tapi semenjak pandemi kok jadi suka lari gitu. Terus aku juga jadi tiba-tiba suka Muay Thai gitu. Itu hal-hal yang mungkin berlawanan banget dari aku dulu. Yang dulu mungkin aku ya bangun siang, terus kalau bisa tidak berkeringat ya setiap hari ya kan. Tapi sekarang jadi beda uh, pola hidupnya gitu. Jadi poinnya adalah banyak perubahan baik gitu ya. Mungkin yang orang-orang lihat perubahan yang tidak stabil aja gitu ya selama pandemi, tapi ternyata banyak juga kok dan naik sekitar 56%. Selanjutnya ada peningkatnya belanja online. Nah, ini dia nih. Ada hasil survei sosial demografi juga dampak COVID-19 mengungkapkan sebanyak 31 responden mengalami peningkatan. Hal ini membuat masyarakat semakin boros. Kenapa kita harus tahu ini sih teman-teman? Tujuannya adalah biar kita tahu ternyata tanpa kita sadar, kita tuh spend uang tuh banyak banget gitu. Dikit-dikit lihat barang lucu beli, dikit-dikit lihat makanan enak tergiur beli, temen punya baju baru ikutan beli, punya sepatu baru ikutan beli gitu kan, FOMO banget kita kan. Nah tapi ternyata dengan kita uh, punya pola hidup sehat itu juga akan berdampak pada keuangan kita, misalnya nih berdampak positif negatif gitu ya. Mungkin positifnya adalah kita bisa jadi mengontrol apa yang kita konsumsi gitu ya. Tapi mungkin negatifnya adalah ketika kita punya hobi baru, misalnya olahraga gitu kan. Mungkin bisa jadi uang yang kita dapetin itu kita pakai justru buat hobi kita gitu dan nggak terkontrol. Jadi dua sudut pandang koin gitu ya. Dan again, financial planning itu nggak ngajarin buat kalian hemat, tapi justru dengan ngatur keuangan dan buat anggaran, kalian tahu uangnya buat apa. Oke, ini emang ada anggaran 1 juta buat baju olahraga, ya boleh-boleh aja, itu nggak jadi problem. Yang penting jangan uangnya 1 juta dihabisin 1 juta, itu udah salah gitu kan. Itu kurang bijak gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Boleh ke poin berikutnya. Nah, selain itu ada perubahan sistem belajar. Nah, teman-teman, aku juga kemarin sempat kuliah dan sekolah gitu ya di transisi 2020. Jadi aku ngerasain yang pertama-tama tuh kuliah bener-bener pakai kertas sampai bener-bener ngeprint segala macam, harus ke tata usaha gitu kan, sampai ganti semua digital hanya pakai laptop. Itu aku kerasa banget. Dan tentunya perubahan sistem belajar ini kasih dampak juga ke finansial. Salah satunya apa? Mungkin dulu uang untuk ngeprint, uang untuk mungkin transportasi gitu kan. Sekarang udah nggak ada gitu kan.
belajar bisa dari mana aja, aku gak harus ke kampus, aku juga gak harus nge-print, semua digital. Hanya butuh storage aja kayaknya ya sekarang ya. Storage yang besar. Kira-kira kayak gitu. Dan tentunya pembatasan itu kasih dampak positif dan negatif ke pencapaian tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya ada juga semua serba instan. Banyak orang yang melakukan WFH dan masyarakat lebih senang pesan makanan atau barang melalui pesan antar. Eh, Dengar-dengar katanya minggu depan juga mau ada WFH lagi ya teman-teman, gara-gara polusi udara makin parah banget gitu kan. Tapi WFH ini emang bener-bener buat kita nyaman banget sih. Aku juga jadi lebih suka WFH dibandingkan WFO gitu ya kan. Teman-teman di sini pada lagi WFH atau WFO sih? Karena aku jujur lebih suka WFH, kayaknya lebih hemat. Terus aku dapet income itu bener-bener gak perlu dikeluarin untuk transport. Bener gak Kak Nafisa? Ya kan? Gitu. Dan ngomongin tentang pesan antar barang, aku juga lebih suka ya gara-gara eh, cari barang, baju, sepatu itu aku mempermudah banget. Aku bisa cari barang dan bandingin harga. Kayaknya kalau dulu tuh kan harus ke mall ya kita. Terus kita harus kayak apa namanya, ngecek pindah-pindah toko, makan waktu, transport lagi. Sedangkan sekarang kayak tinggal klik 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 klik, semuanya beres, terus barang juga langsung datang. Itu mempermudah banget sih. Cuma memang bisa membunuh juga ya, kayak sakit mudahnya jadi instan, jadi kayak pengennya beli-beli terus gitu. Oke, mungkin selanjutnya lanjut lagi kita. Nah, nah ini dia nih. Ngomongin tentang budgeting, kita harus mulai dari mana sih? Ini kayak gini teman-teman, teman-teman bisa foto atau capture aja. Ngatur keuangan sebenarnya nggak sesusah itu, karena ngomongin personal finance sebenarnya berhubungan dengan karakter kita. Jadi tentang persisten, disiplin, konsisten, dan ya udah tinggal capture dan tulis saja semuanya di kertas. Mungkin beberapa di sini pernah menganggap bahwa nulis keuangan tuh kayak buang-buang waktu ya teman-teman, tapi ini powerful banget. Ada bukunya bener-bener kalian kalau ngobrol sama orang-orang yang udah sukses atau konglomerat gitu ya, mereka juga pernah menyebutkan bahwa menulis itu jadi salah satu fondasi penting untuk kita bisa ngatur keuangan. Jadi ini bisa ditulis teman-teman dan dicatat satu-satu. Donasinya beberapa persen, cicilannya ada atau enggak, premi asuransi ada berapa, kira-kira kayak gitu. Dan kalau misalnya ada yang masih kurang jelas nih, teman-teman boleh nanti DM sosial media aku biar kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu kan. Kak, kalau misalnya ngomongin donasi harus berapa persen sih? Kalau investasi enaknya kemana aja sih? Bisa kemana aja? Kalau premi asuransi untuk umur aku butuhnya berapa sih? Produknya kayak gimana sih? Nah, langsung aja DM aku, nanti aku kasih tahu gambaran besarnya. Kira-kira kayak gitu. Oke? Okay? Nextnya boleh, Kak? Nah, ini ada buku yang bisa aku rekomendasiin teman-teman, judulnya Psychology of Money. Ini salah satu buku yang merubah hidup aku juga. Jujur dulu tuh aku kayak tipe-tipe anak yang rebel ya di sekolah gitu kan. Ya suka baca buku, tapi ternyata pas aku baca buku hidup aku berubah gitu teman-teman. Mungkin percaya nggak percaya, tapi itu bener-bener apa ya, buku ini kasih pandangan baru. Jadi teman-teman bisa coba beli, bisa coba baca gitu kan. Karena mempertahankan kekayaan tidak sama dengan membangun kekayaan. Kamu dapat membangun kekayaan tanpa pendapatan yang besar, tapi kamu tidak bisa membangun kekayaan tanpa mindset yang benar soal uang. Jadi segala sesuatu hal dalam hidup kita kan mulai dari mindset. Kalau mindsetnya salah, kita akan ambil keputusan yang salah. Kalau ambil keputusan yang salah, ya kapan kekumpul 100 juta pertama kita gitu kan. Makanya butuh mindset yang benar untuk punya hasil yang benar dan terwujud. Kira-kira kayak gitu. Yang terakhir, langsung diperhatikan yuk. Thank you. Terima kasih teman-teman.